para guru di sebuah sekolah swasta memegang suatu prinsip yang lain dari yang lain. Di sekolah itu, guru-guru tidak segan untuk duduk bercakap-cakap dengan para siswa. Mereka bisa ikut melakukan permainan yang memang disukai oleh para siswa. Mereka bisa makan bersama di kantin juga bersama siswa-siswa. Mereka juga bisa saling bercanda seperti layaknya teman. Semua itu tidak mempengaruhi wibawa mereka ketika sedang mengajar di kelas atau suatu saat memberikan penilaian dalam ujian. Justru karena sikap para guru yang di tempat itu menempatkan diri sejajar dengan para siswa, lulusan dari sekolah itu dikenal oleh publik berkarakter tenang, percaya diri, rendah hati, dan punya visi. Saudara-saudari, keteladanan seperti ini hanya muncul dari orang-orang yang sudah matang atau yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kepandaian mungkin bisa menghasilkan prestasi yang hebat, tetapi ketenangan dan kerendah hatian lebih sering menyelesaikan banyak persoalan. Kebersamaan iman kita juga membutuhkan keteladanan seperti itu. Sekarang orang mudah sekali terpancing untuk bereaksi karena ego dan gengsi. Padahal reaksi itu tidak memperbaiki situasi dan juga tidak menyelamatkan siapapun. Di dunia yang mudah tersinggung ini, para pengikut Kristus mestinya membawa kedamaian karena mampu menahan diri dan bersikap tenang. Injil hari ini mengisahkan peristiwa di salib. Komentar-komentar yang bersifat mengejek ditujukan kepada Yesus yang disalibkan dan dikatakan oleh penginjil Lukas yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus diolok-olok sebagai raja tetapi yang tidak berdaya. Seharusnya seorang raja itu punya kuasa untuk menaklukkan dan bukan kalah sebagai seorang terhukum. Salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus pun menghujatnya dan mempertanyakan bahwa Yesus adalah Kristus, tetapi ia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Terhadap semua ejekan dan hujatan itu, Yesus sama sekali tidak menanggapi. Sepercik kesadaran terungkap oleh seorang penjahat yang lain yang juga disalibkan di sana. Ia menegur yang satu dengan mengatakan perbedaan diri mereka dari Yesus. Mereka melakukan kesalahan, tetapi Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Di akhir hidupnya, penjahat itu mengalami pertobatan, dan ia mohon agar Yesus mengingat dia kalau ia kelak datang sebagai raja. Pada saat itulah, dan hanya pada saat itu, Yesus berbicara, dan ia menyelamatkan penjahat yang bertobat itu. Yesus tampil sebagai seorang raja yang merendahkan diri, menjadi setara dengan manusia supaya bisa menyelamatkan manusia. Bagi Allah, keselamatan itu terjadi persis ketika seseorang mau bertobat dan berani percaya. Keselamatan itu bahkan tidak dialami kelak, tetapi hari ini juga ia ada bersama Yesus di dalam Firdaus. Saudara-saudari, kalau di zaman kita ini dibutuhkan figur pemimpin, ia adalah sosok yang memberikan teladan di dalam tindakan-tindakannya. Pemimpin seharusnya tidak bersikap reaktif, tidak memutuskan berdasarkan suka tidak suka, dan juga tidak membalas setiap serangan yang dilontarkan kepadanya. Karakter menahan diri seperti ini diharapkan juga dari kita semua, para pelayan Kristiani.
cara menanggapi sindiran dan hujatan seperti ditunjukkan Yesus dalam peristiwa salib ialah dengan kerendah hatian dan ketenangan. Kalau suatu saat kita harus bertindak, tindakan kita dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan orang lain. Sekali lagi, di dunia yang mudah tersinggung ini, kesaksian kita sebagai murid Kristus ialah memberikan ruang untuk pertobatan dan memulihkan kebersamaan. Berbagai ungkapan kebencian ada di sekitar kita, dan semuanya itu tidak menyelamatkan siapapun. Tetapi satu saja, tindakan mengampuni dapat memulihkan persaudaraan yang sudah lama terluka. Dalam kitab kedua Samuel yang adalah bacaan pertama hari ini, dikisahkan bahwa segala suku Israel datang kepada Daud untuk memintanya menjadikan raja menggantikan Saul. Mereka sudah lama mengetahui bahwa sejak Saul memerintah atas mereka, sesungguhnya Daudlah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Memimpin sebagai gembala dibedakan dari sekadar memerintah dengan kekuasaan. Orang Israel lebih membutuhkan seorang raja yang mampu menggembalakan mereka supaya tetap setia pada perintah-perintah Tuhan. Gambaran kepemimpinan yang rajawi seperti ini kita temukan juga dalam diri Yesus, yang juga menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Sosok gembala ini merendah, memberikan diri pada salib supaya domba-dombanya bertobat dan selamat. Saudara-saudari, ketika menghadapi dan khususnya ketika melayani orang lain, mari kita bertanya, bagaimana kita memposisikan diri? Apakah kita masih berusaha untuk menjaga wibawa kita, untuk menjaga image kita? Dengan menempatkan diri kita lebih ahli, lebih hebat, lebih bijaksana, lebih berkuasa dibanding orang lain, kita tidak bisa melayani dengan cara Yesus. Kita hanya bisa menjadi pemimpin dan gembala bagi orang lain kalau menempatkan diri lebih rendah dan dengan tenang memberi ruang untuk pertobatan. Setiap pengikut Kristus selalu harus tahu diri, tahu bahwa panggilannya adalah menjadi pelayan, dan supaya mereka yang dilayaninya selamat. Kalau rela mengalahkan ego dan gengsi kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan sendiri bertindak dengan caranya sendiri di hadapan kita hari ini juga.